Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihun Nur Irfan Rasyada, NIM 18 12 10 179. Saya dari kelas PAI E semester 6. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk siswa dan siswi MTS. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Jadi satuan pendidikannya pendidikan MTS, mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis, kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kompetensi intinya apa? Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, mengolah data dan menyaji dalam ranah konkret dan dalam ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan di sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Standar kompetensi yang pertama yaitu membaca Al-Quran surat-surat pendek atau surat-surat pilihan. Kompetensi dasarnya menerapkan hukum bacaan lam dan ro dalam surat Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur. Lalu selanjutnya standar kompetensinya itu menerapkan Al-Quran dan surat-surat pendek pilihan tentang menimbun harta atau serakah. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu memahami isi kandungan surat Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur. Yang kedua, memahami keterkaitan isi dari kandungan Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur, lalu tentang sifat-sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki dalam fenomena kehidupan. Yang ketiganya, menerapkan kandungan Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan akibatnya. Lalu standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menulis hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menerjemahkan makna hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, itu melafalkan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keempatnya itu menjelaskan keterkaitan isi dari kandungan hadis atau perilaku keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Lanjut ke poin yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu menghasilkan konteks tema atau teks unit yang relevan. Yang pertama dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dihasilkan saya membuat tema. Nah, di sini ada 3 tema. Tema yang pertama yaitu Al-Qur'an dan Tajwid, hukum bacaan lam dan ro. Yang tema yang kedua yaitu hilangkan serakah terhadap harta untuk kebaikan hidup. Yang ketiga temanya yaitu konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Poin selanjutnya yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks yang relevan. Tema yang pertama tadi yaitu Al-Qur'an dan Tajwid, hukum bacaan lam dan ro. Nah, jadi alokasi waktunya itu 8 kali 40 menit, 4 kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu 2 kali 40 menit. Nah, kegiatan-kegiatannya apa? Yang pertama, kegiatan pendahuluan itu 10 menit, kegiatan intinya itu 60 menit, dan kegiatan terakhir atau penutupan itu 10 menit juga. Metode pembelajarannya itu diskusi dan tanya jawab, terus media dan alat sumbernya yaitu audio yang membicarakan atau mempraktekkan tentang pelafatan hukum lam dan ro, lalu laptop dan speaker, buku paket siswa dan guru Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2, lalu buku tajwid, tidak lupa pula juz amma. Lanjut ke tema yang selanjutnya yaitu hilangkan serakah terhadap harta untuk kebaikan hidup. Tema di sini sama, alokasi waktunya juga 8 kali 40 ya kan, 4 kali pertemuan. Pertemuannya itu setiap pertemuan itu 2 kali 40. Nah, sama yang kegiatan pendahuluannya itu 10 menit, lalu intinya 60 menit, penutupnya juga 10 menit. Nah, metode pembelajarannya itu ceramah dan tanya jawab. Nah, ya. Terus media dan alat sumbernya yaitu audio visual, cerita tentang sikap korun, terus laptop, speaker dan infocus, lalu tafsir Quran. Selanjutnya yaitu konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Tema di sini juga sama, alokasi waktunya itu 8 kali 40, 4 kali pertemuan, setiap pertemuan itu 2 kali 40.
Dari kegiatan-kegiatannya itu dibagi menjadi 3. Dari kegiatan pembuka itu 10 menit, kegiatan inti itu 60 menit, sedangkan kegiatan penutup itu 10 menit. Nah, metode pembelajaran menggunakan apa? Ceramah dan diskusi. Media dan alat sumber belajarnya yaitu menggunakan karton dan spidol warna, lalu hadis-hadis keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, terus mushaf Al-Quran dan terjemahnya, buku paket siswa guru, Al-Quran hadis kelas 8 semester 2. Baik, poin yang selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, dari tema-tema yang tadi sudah saya sebutkan, tadi saya jabarkan atau saya perjelas lagi menjadi beberapa bagian. Untuk tema yang pertama yaitu Al-Quran dan Tajwid, mengenai hukum bacaan lam dan ro. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum bacaan lam, yang keduanya hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan lam sendiri itu dibagi menjadi 2 juga. Saya bagi menjadi 2, akan menjelaskan mengenai tentang lam tafkhim atau tebal, yang keduanya itu lam tarkik atau tipis. Lalu selanjutnya hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro juga terbagi menjadi 3. Nah, di sini yang pertama ro tafkhim itu tebal, ro tarkik itu tipis. Yang ketiganya zawazul wajhain, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Lalu tema selanjutnya yaitu hilangkan serakah terhadap harta untuk kebaikan hidup. Nah, di sini saya mengembangkan menjadi 2 bagian, yaitu tamak terhadap harta. Poin yang pertamanya, poin yang keduanya yaitu kandungan dari surat Al-Humazah dan surat At-Takasur. Nah, yang pertama pengertian tamak, yang kedua itu akibat buruk dari sikap tamak. Lalu dari poin yang kedua yaitu surat Al-Humazah dan surat At-Takasur. Dari surat Al-Humazah sendiri itu menjelaskan tentang lafadz dan terjemahan surat Al-Humazah, lalu asbabul nuzulnya, penjelasan ayatnya. Lalu selanjutnya surat At-Takasur juga sama, lafadz dan terjemahan surat At-Takasur, terus asbabul nuzulnya, lalu penjelasan ayatnya. Yang terakhir yaitu tema mengenai konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Di sini pengembangannya saya bagi menjadi 2. Yang pertama konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua menjelaskan keterkaitan kandungan hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Lalu selanjutnya yang pertama konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu mencakup lafal hadis, terjemah hadis atau kandungan hadis. Lalu yang kedua yang tentang menjelaskan keterkaitan kandungan hadis dari perilaku keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, itu ada yang pertama poinnya itu keterkaitan kandungan hadis, lalu akibat atau dampak positifnya. Oke, baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.